الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحيي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافعا لكل شر حاصلة لكل مقصود مانع لكل بلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kitab Hidayatul Hidayah halaman 209. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fi darain amin. Qala wa an yadubba anhu fi ghaibatihi idza tu'rida li'irdihi kama yadubbu an nafsihi wa an yansahahu bil lutfi wat ta'ridi idza ihtaja ilaihi wa an ya'fu an zallatihi wa hafwatihi fala ya'tib alayhi wa an yad'u lahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi wa an yuhsinal wafa'a ma ahlihi wa aqaribihi ba'da mautihi. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an yazubba anhu fi ghaibatihi iza tu'radu bi'irdihi kama yazubba an nafsihi wa an yazubba anhu, dan hendaklah dia harus membela anhu, yakni an sahabat, dan hendaklah dia membela kepada sahabatnya fi ghaibatihi, di waktu tidak ada dia. Yang masih membicarakan tentang adab bersahabat ya. Dan hendaklah kita bisa membela, menolong daripada sahabat kita fi ghaibatihi, di dalam ketidakadaan dia. Bukan di waktu ada dia, tapi lagi gak adanya. Paham ya? Iza tu'radu li'ibdihi, apabila ada kejahatan yang merusak kehormatan sahabat kita. Dianya sih gak ada, sahabat kitanya nih ya. Kemudian ketika kita lagi berkumpul misalnya,
ada orang yang menjelek-jelekan nama, ya, menjelek-jelekan nama dia, menjatuhkan kehormatannya dan lain sebagainya. Kita ada di situ, dan di situ sahabat kita ada nggak? Nggak ada. Nah, kita tahu bahwa sahabat kita itu tidak seburuk dan sejelek yang diceritakan itu. Paham maksudnya? Di situ sebagai bentuk adab kita kepada sahabat kita, boleh kita membela. Ya, kita boleh membelanya dia, kita boleh menolong dia di dalam menjaga kehormatannya. Kayaknya yang ente ngomong enggak semuanya benar. Aneh bukan sehari dua hari kenal mak dia. Aneh udah cukup lama juga. Aneh lihat enggak seperti itu. Paham maksudnya itu? Kita coba untuk membela. Ya, masya Allah. Itu kalau bisa begitu hebat begitu ya. Karena biasanya jarang. Ya, yang kita mau jagain biasanya orang lain apa diri kita. Biasanya diri kita aja, orang lain nih. Kurang kita ini. Ya. Nah, kita sebagai bentuk adab yadubaan, maka hendaklah dia harus mampu menjaga, dia mampu membela anhu an sahabati, yaitu membantu sahabatnya itu fi ghaibatihi, tatkala di mana sahabat kita tidak ada di tempat itu. Tapi ketika sahabat kita tidak ada di tempat itu dan kita ada di tempat yang lagi membicarakan kejelekan, kekurangan dan lain sebagainya yang merusak nama baik sahabat kita, sementara kita tahu bahwa sahabat kita enggak seburuk itu, paham ya? Maka kita, kata Imam Ghazali, harus bela dulu sahabat kita. Kalau kita tahu ya kebenaran, iza tu'radu li'aibihi, ketika dia merusak daripada kehormatan sahabat kita, sebagaimana kama yadhubba an nafsihi, sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri, sebagaimana kita membela diri kita sendiri. Paham maksudnya itu? Iya, Masya Allah. Di sini makna sahabat begitu. Ya. Wa ayyan sahahu bil lutfi wa ta'ridi idza ihtaja ilaihi, dan selanjutnya sebagai bentuk adab kita di dalam persahabatan, manakala ada sahabat kita dijelek-jelekan kehormatannya, ya, dirusak harga dirinya, kita wajib untuk menolongnya, wajib kita untuk membela, sebagaimana kita membela kepada kehormatan diri kita sendiri. Yang kedua, wa an yansahahu bil lutfi wa ta'ridi idza ihtaja ilaihi, dan sebagai bentuk adab persahabatan kita boleh untuk yansahahu, untuk memberikan nasihat kepada sahabat kita bil lutfi, dengan nasihat yang bijaksana. Ya, kalau seandainya memang sahabat kita ini ada kekeliruan, ada salah, ada kekurangan, ya, boleh tuh kita untuk memberikan apa? Nasihat kepada dia. Jangan sampai itu sahabat udah di pinggir jurang kita jorokin, paham tuh? Tapi kita tarik dia, bagaimana caranya nyelamatin sahabat kita ini. Kalau kita punya teman yang model begitu, sahabat yang model begitu, kata Nabi, pegang tuh erat-erat, jangan sampai begitu sahabat yang model begitu. Karena sahabat yang menolong begitu baik atau tidak? Baik tuh, yang bisa menolong kita, nasihatin kita, negor kita kalau kita salah, ya. Kemudian apabila kita dalam keadaan kekeliruan, dikasih tahu sama dia, itu yang menurut Nabi khairul ashab
man yadulluka 'alal khair. Kata Nabi, khairul ashab, sebaik-baiknya sahabat. Sebaik-baiknya sahabat siapa dia? Man yadulluka 'alal khair, adalah orang yang mau memberikan dan menunjukkan kebaikan kepada kita. Itulah sebaik-baiknya sahabat kita. Ya, itulah sahabat kita sebaik-baik. Nah, wa an yansahahu bil lutfi wa ta'ridi. Maka hendaklah engkau memberikan nasihat kepada sahabatmu manakala sahabat itu mengalami kekeliruan. Namanya manusia kan enggak selamanya benar. Betul ya? Iya, al-insan makhlul khat wa nisyan. Manusia itu emang tempatnya salah, tempatnya lupa. Siapapun dia. Ya, kita bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah maksud dijaga, dipelihara oleh Allah. Kalau kita mah Masya Allah. Ini dari pagi aja sampai sore begini, sampai malam begini, ada nggak nih kesalahan kita? Hah? Banyak. Emang ngapain aja? Tuh kita tuh wajar kalau ada kesalahan, jangan bagi orang lain, kita aja begitu. Tapi andai kata kita melihat ada kawan kita, ada sahabat yang udah temen, yang udah kita jadikan sahabat buat kita itu. Nah, Imam Ghazali nuntun salah satu adab di antara persahabatan itu, berikan nasihat kepada sahabat kita manakala dia mengalami kekeliruan, manakala dia mengalami sebuah kesalahan. Tolongin dia, selamatkan dia. Nanti kamu juga akan diberikan pertolongan oleh orang lain kalau kamu mengalami sebuah kesalahan. Subhanallah, adabnya begitu indah diajarkan. Idza ihtaza ilai, apabila dia memerlukan nasihatnya, apalagi dia butuhin nasihat kita. Enggak dibutuhin aja kita ada kewajiban memberikan nasihat, betul ya? Apalagi kalau seandainya dia butuh, dia curhat sama kita, dia datang, dia minta pandangan sama kita, dia minta pendapat sama kita, karena dia anggap dia adalah kita ini sahabatnya. Jangan sampai kita malah cari teman yang terbalik. Ini yang bahaya. Kadang-kadang romannya baik banget sama kita, romannya apa? Baik bener, orang sering jalan sama kita, sering makan bareng sama kita, semua segala macam nggak taunya ya ilaha illallah. Terus setiap duduk sama kita, setiap kumpul sama kita, kayaknya baik, padahal matanya lagi ngeliatin kita dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, diliatin, diperhatiin kita, hatinya lagi ngawasin kita. Apabila dia lihat kebaikan-kebaikan yang ada sama kita, dia diem aja, enggak kali dikomentarin, enggak. Tapi ketika dia lihat ada kejelekan dalam diri kita, ada kekurangan, kekhilafan dalam diri kita, disimpan sama dia, kemudian diumbar sama dia ketika lagi enggak ada kita. Di luar diomongin di mana-mana. Ada enggak model yang begitu? Hah? Enggak ada. Masya Allah. Ini nih kita diumbar di mana-mana. Pantas Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, min khalilin makirin, daripada teman-teman yang berkhianat kepada kami. Kami minta itu, jangan sampai itu terjadi. Ya, bukan musuh yang berkhianat. Kalau musuh berkhianat pantas nggak? Pantas. Ini teman, min khalilin, khalil itu teman. Ya, yang cukup dekat hubungannya. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dapat julukan apa? Khalilullah, yang dekat dengan Allah. Beda sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa Kalimullah, yang bisa berdialog langsung kepada Allah. Ini Khalilullah. Jadi dia punya hubungan begitu dekat dengan Allah. Rasulullah bilang dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada orang-orang yang dekat kepadaku tapi berkhianat kepadaku. Manakala dia melihat kebaikan-kebaikan yang ada padaku, dia diam. Tapi manakala dia melihat kekurangan, kejelekan, aib,
yang ada pada diriku, kemudian dia ceritakan di mana-mana. Minta Nabi dengan hal yang seperti itu, Masya Allah. Dan jadi kalau ada sahabat kita mengalami hal yang seperti itu, ada kekeliruan, ada kesalahan dia, kita wajib untuk menolongnya. Paham dia? Bahkan kita wajib untuk memberikan nasihat kepada dia. Kalau kita benar-benar sayang kepada sahabat kita, mau dia minta ataupun dia tidak minta, perlu kita sampaikan. Tapi dengan cara apa? Yang sohahu bil lutfi, yaitu dengan lutuf, dengan lutfi. Lutfi itu maknanya lemah lembut. Ya, makanya yang namanya lutfi orangnya lembut. Iya. Itu dia. Ya, Masya Allah. Wa ta'alidi iza ihtaja ilaih, apalagi kalau seandainya memang dia perlu, dia berhajat, dia minta sama kita, maka dia insya Allah akan memberikan itu. Ya, Masya Allah. Iza ihtaja wa an ya'fuwa an zillatihi, dan haruslah kita ya'fuwa an zillatihi wa hafwatihi. Hendaklah engkau juga sebagai adabnya kita bersahabat mau memberikan maaf kepada dia anzillatihi, dari kesalahan-kesalahannya, dan juga wa hafwatihi, daripada kekeliruannya. Maafin juga ya, kalau dia punya kesalahan, kita dia punya kekeliruan gitu ya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu besar maupun kecil, baik itu kelihatan ataupun nggak kelihatan. Nah, maafin dah ya, kita ini jangan kita dia marah kita balas marah juga, dia fitnah kita fitnah juga. Itu mah sami mawon ya, dia setan kita apa? Jangan ya, kalau bisa sih wa an ya'fu an zillatihi, berikan maaf kepada dia, Masya Allah. Wala ya'taba alaihi, dan juga jangan lagi kita ya'taba alaihi, kita jangan celak-celak sahabat kita. Mau di hadapan dia, kayak mau di nggak ada dianya, kayak jangan. Ya bukan sahabat kalau begitu. Ya, sahabat nggak mungkin. Kalau dia memang kita jadikan sebuah sahabat buat kita, nggak mungkin. Malah justru kalau dia salah kita tegur dia dengan baik. Kemudian kalau dia keliru juga kita luruskan dia, ya, dan tidak perlu kita aibnya kita bongkar kemana-mana. Justru ya kita tidak boleh mencela dia ya, dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Mencela itu berhubungan langsung, beda sama ghibah. Ya, mencela itu berhubungan langsung. Mencela, menghina, mencaci maki. Orangnya ada nggak? Kalau kita cela orangnya ada nggak? Kalau kita caci maki ada nggak? Kalau kita hina, beda sama orang yang berbuat riba. Kalau riba orangnya ada nggak? Nggak ada. Kalau kita fitnah orangnya nggak ada. Makanya di dalam bentuk permohonan maafnya sebagai bentuk taubatnya kita, ya, itu cukup. Kalau hanya mencela, mencaci maki, menghina, andai kata gitu, itu cukup kata Nabi. Udah, kamu minta maaf aja sama dia, maafin ya. Tadi aneh nggak bisa nahan emosi, ya, sampai keluar kata-kata yang kagak pantas mente. Maafin aneh, cukup tuh. Bentuk taubat kita dengan mencaci maki cukup dengan meminta maaf. Beda dengan berbuat riba, menceritakan aib, menfitnah, beda. Kalau kita menghibah orang, menceritakan aib orang lain, maka bentuk taubatnya itu enggak cukup dengan meminta maaf. Enggak cukup. Tapi ayuhallilahu, minta dihalalin sama dia, minta diredoin sama dia. Bukan hanya sekedar apa?
minta maaf doang, tapi minta diredoin, minta di. Kenapa? Karena ghibah lebih berat dosanya dibandingkan mencaci maki tadi. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Perbuatan ghibah itu lebih keras siksanya daripada orang yang berbuat apa? Zina. Nggak cukup. Bahkan di dalam kitab ini yang kita baca, dalam kitab Bidayatul Hidayah, jauh sebelumnya udah dikasih isyarat sama Imam Ghazali, jangan kamu berbuat ghibah, karena Rasulullah pernah berkata bahwa orang yang berbuat ghibah kepada saudaranya yang mukmin itu sama saja dia orang yang telah berbuat dosa seperti orang yang sudah berbuat zina sebanyak 30 kali. Daripada ghibah, bukan sekali. Zinanya berapa kali? 30 kali. Masya Allah, dosanya begitu berat. Apalagi fitnah orang. Ya, kita jangan. Nah, wa ayyafu an zillatihi wa afwatihi. Dan hendaklah kamu memberikan maaf kepada sahabatmu itu apabila dia ada kesalahan, wa afwatihi, apabila dia punya kekeliruan, maafin dia. Wa la ya'taba alaih, dan jangan sekali-kali kamu mencela-cela dia, menghina dia, mencaci maki sahabat kita, apalagi di muka umum. Jangan. Ya, enggak boleh. Wa ayat walahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan sebagai bentuk persahabatan kamu kepada dia, sebagai bentuk adat kamu, wa an yad'u lahu, hendaklah engkau berdoa untuk sahabatmu. Doain tuh sahabat kita. Kapan? Fi khalwatihi, di tempat khalwah kita. Khalwah itu tempat sembunyi kita, tempat menyendiri kita. Berarti kalau begitu, yang kita doain sahabat kita ada nggak orangnya? Hah? Nggak ada. Dalam kesendirian kita, dalam tahajud kita, di antara doa-doa yang kita baca, kita doain buat dia itu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Kita doain, kita sebut namanya bulan di bulan. Ya Allah, mudahin dia panjangin umur sehat, yang dia kesehatannya yang sempurna. Ya Allah, murahkan rezekinya, pelihara keluarganya. Ya Allah, itu luar biasa tuh kalau bisa begitu. Bukan dipesan doanya. Ini kan kita biasanya doain orang kalau dia baik, ntar doain gue ya gitu. Ini enggak, dengan keikhlasannya dia aja, emang keluar dari hatinya, karena dia dianggap sebagai sahabatnya, orang yang dekat dan yang lain. Wa an yad'u lahu fi khalwatihi, di dalam kesendirian kamu doain dia. Fi hayatihi, ketika sahabat kita masih hidup, kita doain dia, kita doain istrinya, kita doain keluarganya, kita doain anak-anaknya, kita doain usahanya, kita doain kesehatannya. Nah, itu dia waktu masih. Wa ba'da mamatihi, apalagi kalau dia sudah apa? Meninggal dunia. Apalagi ketika sahabat kita yang dekat sama kita meninggal dunia. Ya Allah, ya Rabb, ya kita doain dia, kita ini dia. Itu daripada makna persahabatan yang hakiki. Ya, itu persahabatan. Apalagi wa ayyuhsinal wafa, ya, ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautihi. Dan katanya sebagai bentuk adab, etika persahabatan kamu kepada sahabat itu, wa ayyuhsinal wafa ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautihi. Engkau tetap berbuat baik dengan penuh kecintaan ma'a ahlihi, bersama keluarganya, wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya, ba'da mautihi, sesudah wafatnya tuh sahabat kita. Ketika sahabat kita meninggal dunia, mati dia, ya, bukan putus selesai sudah sampai di situ, enggak. Tengokin juga tuh keluarganya, anaknya, paham maksudnya ya? Tengokin juga, liatin juga gimana ya keluarganya. Kalau sakit, nggak punya duit ke rumah sakit, punya rezeki bantu.
dan lain sebagainya. Dianjurkan kita seperti itu pada mautihi, bukan di waktu hidupnya, tapi ketika sudah tidak ada. Itu yang punya nilai luar biasa di situ. Ya, Masya Allah. Wa ayyuthira takhfifa anhu fala yukallifu syai'an min hajatihi, dan memilih ya at-takhfifa, meringankan kepada sahabat kita, fala yukallifu syai'an min hajatihi, maka dia tidak memberatkan sesuatu daripada berbagai kebutuhannya. Enggak, kalau memang kita bisa bantu, kita ringanin dan dia ya, kita bantu apa yang kita bisa bantu dengan uang, ada rezeki bantu, nggak ada itu dengan ilmu, dengan tenaga dan lain sebagainya. Min hajatihi, dari berbagai kebutuhan sahabat kita. Fayurawihu sirrahu min muhimmatihi, maka dia akan menyenangkan hati sahabatnya min muhimmatihi, dari berbagai urusan yang penting bagi sahabat kita dahulukan, kita bantu. Itu sama lah kayak kita. Ketika kita ada yang merhatiin kita, ada yang iniin kita, senang gak kira-kira? Iya, ketika saudara kita udah jauh-jauh, ada yang di sono, ya, kemudian kita dalam keadaan kesulitan, ada musibah, ada ujian dan cobaan, Masya Allah, kemudian ada yang datang dengan sukarela, dia bantu kita, dia nolongin kita, walaupun bentuk tolongannya itu bukan dalam bentuk materi misalnya, dia datang kepada kita, dia hibur kita, dia ini, kita kira-kira senang apa nggak gitu? Digituin aja kita senang, apalagi kalau seandainya dibantu gitu, diberikan ini itu dan lain sebagainya, Masya Allah. Saya jadi ingat, maaf terhadusan gini, ketika pada saat Pak Anies jadi gubernur, ya, ketika Pak Anies jadi gubernur, saya setelah dilantik jadi ketua Forum Ulama Habaib se-Jakarta, menggantikan Kiai Haji Sukron Mahmud. Kemudian sebulan kemudian saya bikin surat kepada gubernur, pada Pak Anies, untuk minta supaya bisa bertemu secara formal, secara resmi. Kalau ketemu sama Pak Anies terlalu sering, tapi dalam bentuk yang gak formal, lagi maulid misalnya, lagi acara ini, lagi acara itu mau sering kita ketemu, tapi bertemu secara resmi, kita belum. Jadi pada saat kita baru 1 bulan setelah kita dilantik sebagai pengurus, saya tulis surat, saya minta ketemu secara formal. Nah, kemudian dibaca sama beliau, dikirimin, diterima, diagendakan lah saya pertemuan saya dengan beliau. Singkat cerita, ketemu. Saya datang dengan jajaran kepengurusan saya, dengan almarhum Kiai Munahab Mukhtar, kemudian Habib Ali Buitan, Habib Abdul, semua kumpul, semua pengurus resmi. Gubernur juga begitu Pak Anies. Karena ini resmi, maka pun dia juga didampingi dengan kepala dinas, dengan kepala ini, asistennya, semuanya. Jadi ada pertemuan formal. Dan di antara pertemuan itu ada yang saya minta sampaikan kepada Pak Gubernur. Saya bilang ini Forum Ulama Habaib, organisasi wadah yang besar. Dia bukan hanya ulama, tapi juga habaib ada di dalam. Beda sama MUI, beda sama itu, beda dengan yang lain. Ini ada namanya dicantumkan habaib. Jadi beban untuk menjaga marwahnya lebih berat. Sementara kegiatan kita banyak, saya bilang. Kegiatan kita banyak, kita sebutin semua. Nah, saya nggak mau, mohon izin Pak Gubernur, saya bilang, saya nggak mau kalau seandainya setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan atas nama organisasi ini, setiap kegiatan selalu bawa proposal. Kan biasanya begitu ya, minta proposal ini. Nah, saya nggak. Kenapa? Saya malu untuk menjual nama-nama ulama, nama habaib hanya untuk meminta bantuan-bantuan seperti itu. Saya bilang,
Oh, terus untuk jalanin kegiatan itu bagaimana? Kata beliau, saya bilang tolong jangan diberikan ikan, berikanlah pancingannya, kayunya, ya, biar kami yang ngayo sendiri, biar kami yang mancing sendiri, jangan dikasih ikan. Setuju? Apa pancingannya yang dia minta, yang dia tanya, kita jawab, yang di situ pancingannya ternyata bisa menghasilkan uang yang cukup besar kalau itu dijalankan dengan baik dan benar. Nah, ditanya sama beliau, itu kalau sudah mendapatkan uang sebanyak itu untuk apa Kiai? Duit dana yang sebenarnya. Ya. Ini yang saya mau sampaikan berkaitan sama untuk apa itu Pak? Saya bilang bukan untuk kami Pak. Kalau kami insya Allah kita masih banyak kegiatan dan lain sebagainya. Nah, saya kasih data. Ini data. Ini Jakarta Utara, ini Jakarta Pusat, ini Jakarta Timur, ini Jakarta Barat, ini Jakarta Selatan. Data apa? Ternyata ada kiai-kiai, ustadz-ustadz, guru-guru yang sudah tidak berproduktif lagi, yang sudah tidak ada kegiatan lagi, ya, karena faktor usia, udah tua orangnya, paham maksudnya nih? Yang kedua mungkin karena sakit, ada yang stroke, ada yang ini dan lain sebagainya. Sementara mereka tidak ada penghasilan, paham maksudnya? Tidak ada penghasilan pemasukan setiap. Kalau dia punya pesantren, walaupun dia nggak ngajar, aman nggak? Aman. Kalau dia punya lembaga pendidikan, aman. Semua. Ini nggak ada. Ini datanya. Itu udah data sejak kapan? Kalau seandainya ini Allah izinkan bisa berjalan, insya Allah saya bilang paling tidak listrik di rumahnya kami yang bayar setiap bulannya. Paling tidak beras 25 kilo kita berikan buat dia, karena mereka nggak ada uang. Minimal itu kita lakukan. Belum lagi ada bentuk yang lain. Dipeluk saya sama beliau, biar makasih Kiai, saya setuju dan insya Allah saya berikan perintahkan kepada anak buah untuk dijalankan. Sampai begitu sama beliau. Ya, artinya bentuk perhatian kita kepada mereka. Karena kan jangan lagi sakit, stroke, tuain, maaf ribu maaf. Ketika pas lagi COVID saja 2 tahun, la ilaha illallah, kagak khutbah Jumat 2 tahun, betul ya? Nggak ngajar, nggak ini, nggak ini. Kasihan. Mereka jasanya besar dalam membina akhlak umat. Mereka jasanya besar di dalam memberikan pendidikan kepada itu semua. Itu dalam jangka 2 tahun itu, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita enggak, keharusan bin nikmat. Berapa banyak kantor-kantor yang minta pengajian tetap berjalan walaupun dengan online. Paham maksudnya? Tapi mereka, disitulah kita mau coba memberikan. Bahkan saya bilang sama Pak Anies, kalau ini bisa disetujui, ini jalan. Dalam jangka 1 tahun saya bisa mendirikan 1 rumah sakit besar untuk para ulama, para kiai, para ustaz. Minimal dia bayar 50%, bagus-bagus gratis. Oh, itulah. Alhamdulillah belum sampai. Kenapa? Karena beliau sudah terganti. Kenapa saya berani begitu? Kenapa saya berani meminta ini? Karena kita punya hubungan emosional kepada sang pemimpin. Betul? Ada. Kalau kita nggak ada hubungan, bisa nggak? Itu yang mesti kita lakukan. Termasuk besok nih pilkada. Termasuk besok pilkada.
Sekarang ya lagi apa? Lagi ramai bentuk ketidakpercayaan, bentuk kekecewaan masyarakat. Sangat-sangat kecewa karena idola yang dia idolakan tidak bisa dipilih, betul ya? Kira-kira banyak yang kecewa? Hah? Banyak kecewa karena tidak terpilih. Ini boleh ngomong begini? Tapi saya wajib untuk menyampaikan. Saya wajib untuk menyampaikan. Ya. Nah, banyak yang kecewa. Sehingga akhirnya dimanfaatkan oleh oknum kekecewaan ini. Bagaimana dalam bentuk ini supaya bisa dimanfaatkan? Timbullah gerakan-gerakan. Coba semua. Disuarakan di media, ditangkap oleh warga. Benar, ini jalan yang terbaik, ini jalan yang terbaik. Ini sebagai bentuk apa? Kekecewaan. Akhirnya ternyata ini amat sangat merugikan sekali buat kita. Kalau ini bisa dilakukan, ini bahaya kalau ini dilakukan. Kenapa? Kalau seandainya gerakan coblos semua, ya, berarti dia ikut nyoblos nggak? Nggak, saya tanya, berarti dia ikut nyoblos nggak? Hah? Berarti kalau begitu dia datang nggak ke TPS? Datang nggak? Dia terdaftar nggak? Terdaftar nggak? Terdaftar. Dia datang ke TPS, kemudian dia coblos. Sebagai hak pemilih sah. Sebagai hak pemilih dia sah. Karena dia datang dan dia daftar, bahkan dia coblos. Yang tidak sah coblosannya, suaranya itu tidak dianggap sah. Andai kata ini banyak yang melakukan begini nih, paham nih maksudnya? Ini dia pada ngerti apa sih? Andai kata semuanya nih, yang coblos semua ternyata berhasil nih gerakan mereka, melebihi 70% misalnya, yang coblos semua, apakah itu dapat membatalkan pilkada? Hah? Tidak. Apakah gubernur jadi batal? Tidak. Hanya sebuah kesia-siaan saja. Karena dia sah memilih, tapi tidak sah suaranya. Ini kalau coblos semua. Akhirnya mau tidak mau tetap yang jadi itu juga. Betul? Yang jadi dia juga. Siapakah yang jadi? Saya tidak percaya sama mereka. Legitimasi dari sisi politik kita paling hanya menunjukkan bahwa kita tidak percaya sama gubernur kita. Kan ujung-ujungnya itu. Terus apakah dengan ketidakpercayaan kepada dia akhirnya dia tidak berkuasa? Tetap berkuasa nggak? Tetap dipegang nggak? Terus bagaimana ketidakpercayaan kita? Dipikirin nggak? Hah? Emang gue pikirin? Yang penting gue udah berkuasa, yang penting gue udah pegang. Terus ketika dia berkuasa, kemudian dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan kita, yang negor siapa? Yang awal ini siapa? Masih ingat nggak dulu nggak boleh motong kambing Idul Kurban? Hah? Zaman siapa? Masih ingat nggak? Nggak boleh jualan sembarangan, dagangan kambing. Monas nggak boleh dipakai buat kegiatan-kegiatan keagamaan. Keluar edaran pengajian tidak boleh di jalan-jalan. Saya berantem Pak sama Pak Wali mau ngadain maulid itu.
Karena kita ngadain maulidnya di mana? Di jalanan. Nggak boleh. Ribut kita. Saya bilang Pak Wali, maaf, yang lain boleh ente larang, mana jalan? Urusannya bisa jadi rame nih. Kita bilang, kok bisa begitu? Karena kebijakannya tidak ada yang apa? Awal gitu. Nah besok terjadi nih kalau seandainya kita coba semua, siapa yang pondok keluar dia? Berarti kalau begitu rugi nggak? Rugi nggak gitu? Demi Allah rugi. Oke, itu kita nggak pakai. Kita golput aja. Jangan datang, jangan milih. Lebih aman. Ini lagi dihembusin nih kepada warga supaya begitu semua. Satu, coblos semua. Dua, apa namanya? Golput. Kalau tadi saya sudah cerita tuh kerugiannya kayak begitu. Sekarang kalau golput, ada manfaatnya nggak? Hah? Ada ruginya nggak? Hah? Ketika bapak tidak datang, ibu tidak datang, berarti tidak memilih juga. Lembaran suratnya tetap ada nggak? Udah keisi belum? Kosong lembarannya. Ini yang sering terjadi digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Akhirnya dipermainkan, ini diambil, dimanfaatin oleh mereka. Nih, suara-suara siluman. Karena dilihat golputnya banyak. Tanda tangan bisa dibikin, betul ya? Keadilan bisa dibikin. Itu mau udah canggih banget. Indonesia paling hebat begitu. Terus bagaimana dong? Kan gitu ya sikap kita. Saya lagi kumpulin semua tokoh-tokoh Betawi, semua demi Allah. Habis waktu saya nanya, kemarin saya panggil itu yang namanya ketua FBR, ketua Forkabi, ketua ini, ketua duduk di sini. Gue mau nanya tanggung jawab moral lu buat Jakarta kayak apa? Semuanya kasar kita kemarin tegas banget. Sepakat semuanya, demi Allah udah sepakat. Pertama, tidak boleh ada yang gerakan coblos semua. Sampaikan kepada warga masyarakat. Jangan sampai ada itu, karena itu merugikan. Itu salah dan itu sangat menyesatkan, merugikan warga Jakarta. Yang kedua, juga nggak boleh apa? Golput. Dan baru seperti itu dulu. Kemarin baru putusannya ini. Yang kedua, seharusnya kemarin itu kita mau putusin siapa dan siapanya yang kita mau pilih. Keputusan bersama. Saya bilang jangan itu dulu. Sebelum kita pilih mau nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, kita bikin kontrak politik dulu sama nih orang. Perjanjian dulu. Kalau lu jadi gubernur, apa yang lu bisa berikan ini? Nih, kalau lu mau tanda tangan, silakan. Paham nggak maksudnya? Kalau begitu, kalau enggak gue nggak pilih. Kalau seandainya dia mau, lu jalanin, gue akan dukung semua. Jadi kita udah panggil, dan itu belum putus Pak. Ini masih panjang perjalanannya. Mumpung kita masih ada waktu, kita mau berikan arahan. Walaupun sekarang ini udah banyak yang ke sono, udah ada belum? Hah? Iya. Termasuk yang hadir di sini udah begitu juga. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Mesti tahu dulu. Ini proses dipilihnya karena apa? Itu nomor 1 dipilih karena apa? Nomor 2 karena apa? Nomor 3 karena apa? Landasan niatnya untuk apa dipilih mereka? Nah ini umat belum banyak yang nggak tahu yang dia begitu. Ya, Masya Allah. Ini namanya bab pilkada. Tapi yang pertama saya hanya mengharapkan kepada antum semua, tolong sampaikan. Ini ada tanggung jawab moral, saya harus menyampaikan. Yang pertama, tolong sampaikan kepada keluarga yang sudah memilih.
yang sudah punya hak pilih, ya, kepada tetangga, kepada saudara, kepada kerabat. Walaupun golput itu merupakan hak pemilih, betul? Walaupun gerakan coblos semua juga merupakan apa? Hak. Tapi tolong dipikirkan manfaat dan mudaratnya. Ada tugas kewajiban buat kami sebagai orang yang ditokohkan di masyarakat untuk menyampaikan itu, bahwa itu salah, itu tidak benar, dan itu amat sangat merugikan. Jadi mau tidak mau harus apa? Gunakan hak pilih itu dengan sah. Siapa yang dipilih terserah, yang penting harus dipilih. Tapi kalau mau ngikut pandangan para ulama, pandangan para kiai, pandangan para habaib, pandangan para tokoh-tokoh masyarakat, nanti akan disampaikan, ya, nanti akan disampaikan semua. Ya, saya udah panggil si tokoh sana yang udah didatengin, yang udah deklarasi, saya panggil. Emang lu dapat berapa duit sih? Sampai segitunya pagi-pagi udah nyanyi. Saya panggil. Alhamdulillah suara kita didengar juga gitu. Kenapa? Karena saya ngomongnya matanya melotot, kumis saya naikin dikit gitu. Saya gak ada kepentingan apa, saya hanya kepentingan berharga 5 tahun ke depan. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat Jakarta. Saya takut kalau nanti tiba-tiba ada keluar kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Siapapun pemilihnya, kalau dia memang bisa mengikuti apa yang akan kita minta, silakan. Paham maksudnya tuh? Kita akan tegur dia kalau dia punya kesalahan. Kalau dia coba-coba mengkhianati perjanjian yang sudah ditandatangani sama dia, kita yang turunin dia dari kursi kepemimpinannya. Nah begitu kita mesti tegur sekarang. Kalau kagak begitu mah diinjak-injak mulu jadinya. Betul ya? Iya, itu yang mesti di sini momentum yang terbaik. Makanya saya bilang, maaf, saya pun sudah bilang sama Pak Anies. Saya sudah bilang sama Habib Muhammad Rizik Sihab. Saya bilang sama Pak Anies, saya tidak bicara pilkada yang lain. Yang saya bicarakan pilkada di mana? Jakarta. Karena saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga tanah tumpah darah saya, Jakarta. Saya nggak pikirin yang lain. Yang penting bagaimana Jakarta ini ke depan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa tentram, enak, ngaji, tenang, dan lain sebagainya. Kalau seandainya besok keluar kebijakan dilarang mengadakan pengajian jam 8 malam, maka dengan senang hati kita umumkan pengajian musola Hidayah diberhentikan. Bisa terjadi nggak? Nggak, saya tanya, bisa terjadi nggak begitu? Bisa nggak? Bisa. Kalau seandainya kita salah memilah dan memilihnya, makanya harus benar-benar ya kita mengadakan sebuah tunjukin kita. Jangan sampai kita diremehkan oleh mereka-mereka yang hanya mencari kepentingan sesaat saja, bukan untuk Jakarta. Itu yang kita mesti jaga, ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada antum. Adapun untuk mau golput, memang hak antum, ya. Mau coblos semua, boleh nggak? Nggak boleh. Jangan. Kalau bisa jangan, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada semuanya. Ya, itu yang paling kita lagi menggodok, Pak. Doakan saya juga udah banyak ancaman, saya udah banyak tantangan. Misalnya nih, ya, macam Masya Allah, berat, saya mau Masya Allah, bukan main, ya, semacam. Yang bawain duit juga banyak juga. Iya, benar. Yang ini, tapi demi Allah, Insya Allah, saya belajar untuk beristiqomah. Saya nggak pikirkan yang lain-lain kecuali adalah untuk kebaikan Jakarta dan lain sebagainya.
ya, insya Allah ya. Nah, kembali kita. Wa ayyusira takhfifa anhu fala yukallifu syai'an min hajatihi. Dan hendaklah kamu memilih untuk meringankan sahabat kita manakala dia sedang mendapatkan sesuatu yang berat di dalam hidup dan kehidupannya. Ketika dia mengalami hajatnya, ternyata banyak mengalami hambatan, ya, cobaan, maka kita berikan pertolongan, ringankan dia. Fayurawwihu sirrahu min muhimmatihi. Dan hendaklah engkau memberikan support, menyenangkan hati sahabat kamu ketika mereka sedang mendapatkan kegundah gulanaan di dalam menghadapi kehidupannya. Wa ayyudhiral farha bi jami'i ma yartahu lahu min masalihi. Dan hendaklah sahabat itu harus memperlihatkan kegembiraan, ya, bi jami'i ma yartahu lahu, dengan semua apa yang merasa senang kepada sahabatnya. Jangan tunjukkan ketika sahabat kita senang kita sedih. Paham gak maksudnya? Ketika dia sedih kita senang, jangan. Tapi tunjukkanlah, walaupun kita dalam keadaan sedih, ketika dia dalam keadaan gembira, tunjukkanlah kita kegembiraan kita. Ya, seolah-olah kita merasakan kegembiraan, padahal kita lagi ada apa? Kita lagi ada. Wal husna ala ma yanaluhu min makarihi. Dan hendaklah engkau memperlihatkan apa keprihatinan kamu atas apa yang menimpa kepada sahabat kita. Wa ayyudmira fi qalbihi misla ma yudhiru, ya, dan hendaklah perkara-perkara yang tidak disukai oleh sahabat kita, dan harus kita bagaimana menyimpankannya itu, ya, di dalam hatinya, misla ma yudhiru, seperti apa yang dia perlihatkan kepadanya. Fayakunu shadiqan fi wudihi sirran wa adaniyah. Maka jadilah dia orang yang benar di dalam kecintaannya kepada sahabat, sirran wa adaniyah, baik secara nyata maupun secara tidak nyata, baik secara kelihatan ataupun tidak kelihatan, kita tunjukkan, ya, kecintaan kita kepada sahabat kita. Itulah adabnya, ya. Wa ayyabda'ahu bisalam inda ikbalihi. Nanti masuk kepada selanjutnya, ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.